Kemudian tempat tugas ibu, nama ibu adalah Desnita SHG. Kemudian tempat tugas SMP Negeri 2 Tambang. Mata pelajaran yang diampu adalah pendidikan agama Islam, mengajar di kelas 7 agama Islam. Kemudian alamat di Jalan Teropong. Benar ibu? Iya. Iya. Jadi sebelum kita mulai ibu, mungkin saya ingin menanyakan dulu kondisi ibu sekarang, apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Apa ada dari keluarga ibu yang sakit atau yang memang yang dalam suatu rumah? Enggak ada, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Jadi ibu, kalau perasaan ibu sekarang kemana? Apa ada banyak pekerjaan yang menimbulkan problem atau masalah sama ibu di saat sekarang? Kalau untuk pekerjaan ya biasa ibu ya, sebagai guru dan sebagai tenaga pendidik punya kesibukan dalam mengajar ke siswa dan juga tanggung jawab kita di sekolah. Namun saya selalu meluangkan waktu untuk selalu bisa mengikuti program guru penggerak ini. Iya baik ibu, berarti dengan membutuhkan semangat yang tinggi, motivasi dan dorongan kita tetap sukses dalam program ini. Baik Bu, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya ada 4 instrumen yang akan ditanyakan di sini yang fokus dari pendampingan kita ini. Satu dalam proses ini Bu. Pertanyaan yang pertama Ibu, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Selama kita mengikuti program guru penggerak ini. Maksudnya proses kita belajar daring ya. Dari daring sampai kelas sekarang. Awal saya mengikuti program guru penggerak ini mulai dari pembukaan sosialisasi tanggal 7, kemudian pembukaan tanggal 12. Saya menemukan beberapa hal-hal baru yang sebelumnya mungkin terabaikan bagi saya. Ya. Kenapa terabaikan? Di dalam mengajar atau mendidik siswa, kadang kita lupa bahwa anak didik ini sudah ada potensi, sudah ada talenta yang ada dalam diri mereka sendiri. Kita sebagai seorang guru merasa bisa membentuk anak sesuai keinginan kita. Menurut kita anak ini harus begini, anak ini kamu harus ikut ini, bagus ini, begitu. Jadi kita lupa dia tidak bisa itu karena minatnya tidak ada di situ. Kemudian dengan kepuasan kita sebagai seorang guru di sekolah, terkesan ada kalanya agak memaksa anak. Padahal anak ini tidak semua bidang bisa. Anak yang bisa seni kadang tidak pandai dalam matematika. Kemudian anak yang bisa dalam bidang keagamaan juga tidak pandai dalam bidang yang lain. Jadi setelah mengikuti pendidikan mulai dari awal kemarin, ada refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita mulai dari diri, kita mengerjakan LMS kita bersama instruktur, kita dibimbing oleh fasilitator. Saya mendapatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu saya ubah, baik itu tata cara kita mengajar di kelas ataupun tata cara kita di sekolah bersama rekan. Hal yang perlu saya rubah itu adalah saya menyadari bahwa kita ini dalam proses pengajaran itu harus berpihak kepada siswa sepenuhnya. Siswa kita perlakukan sebaik-baiknya. Siswa kita perlakukan dengan seimbang. Mereka punya rasa, cipta, dan karsa, dan itu harus kita tuntun lahir batinnya. Mereka tidak merasa tertekan, tidak takut dengan guru, tidak takut dengan guru, sehingga kalau siswa tidak tertekan dan tidak takut, mereka senang. Mereka senang belajar dengan kita. Kemudian lingkungan sekolah kita juga tidak membuat mereka bosan. Lalu mereka akan bisa menimbulkan ide-ide segala macam. Di dalam proses pembelajaran daring yang saya lakukan karena keadaan
masa pandemi ini, kita gunakan hal yang sederhana, yaitu melalui WA group khusus dengan mata pelajaran saya. Selalu kita berikan anak materi, baik itu PPT ataupun melalui LKS atau buku cetak. Kemudian anak berkomunikasi dengan kita hanya melalui WA group itu. Padahal sebelum pandemi sudah ada kebiasaan baik bagi anak, yakni 1 kali seminggu mereka tampil dalam acara rohis, ya, sesuai dengan bidang studi saya, pendidikan agama Islam. Anak-anak bisa menampilkan kemampuannya, kemudian bakat mereka, baik itu dalam membaca Quran, baik itu dalam praktek sholat, kemudian bisa berpidato, ya, mereka yang terampil berpidato mereka tampil. Kemudian untuk mewujudkan rasa ingin tampil mereka itu, setelah mendalami selama sebulan ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memberikan ruang kepada siswa saya. Saya memberikan ruang, walaupun dengan kondisi daring, ruang yang saya berikan kepada siswa saya itu adalah mereka menampilkan video mereka. Yang pertama tentang tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian mereka ingin tampil berpidato. Saya persilahkan mereka secara bergantian per kelas diambil 2 orang. Dengan adanya 5 kelas itu bergantian. 2 orang kita gantikan sehingga tampilan pidato mereka itu dikirimkan melalui WA group. Jadi anak juga merasa senang karena mereka bisa tampil meskipun hanya melalui video. Itu yang saya lakukan. Jadi Bu, di sini proses yang telah dilakukan ini yang dapat ini ya Bu ya, yang dapat saya baca dari cerita Ibu. Yang pertama ada pembukaan, ada sosialisasi dan pembukaan yang dilakukan untuk program PPP ini. Kemudian dengan adanya Ibu mulai belajar, kemudian Ibu memahami bahwa Ibu membandingkan tadi ya Bu, yang biasanya anak-anak ini belajarnya dulu yang Ibu agak kemudian Ibu merubah tata cara dari pembelajaran Ibu, bisa membuat pembelajaran yang anak tidak bosan. Kemudian Ibu memberikan ruang kepada anak, ruang kepada anak untuk menampilkan video, menampilkan dirinya secara bergantian per kelas. Gitu. Kemudian Ibu, kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya Bu. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang kita, maksudnya capaian dalam segi apa? Setelah Ibu mendapatkan proses tadi, apa hasilnya? Baiklah, setelah saya lakukan proses memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa menampilkan diri, ternyata ada beberapa anak yang sebelumnya mungkin tidak ikut di dalam grup. Ada beberapa anak itu jadi termotivasi, walaupun dengan menumpang saudaranya, mereka ingin ikut grup karena mereka merasa asik belajarnya, bisa tampil gitu. Jadi bisa memotivasi anak lain, walaupun dengan kondisi ekonomi yang sangat minim, mereka berusaha. Walaupun mungkin tidak punya HP, ada beberapa siswa yang menumpang dengan tetangga dan saudaranya. Kenapa? Karena mereka ingin ikut belajar dalam grup WA. Intinya dalam pembelajaran dalam kelas meskipun dengan cara daring. Kemudian sekali seminggu kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengantarkan bukti-bukti tugas itu ke sekolah dengan pengaturan prokes yang ketat. Ibu, tadi hasil yang Ibu dapat yaitu dengan adanya kegiatan proses yang telah Ibu lakukan ini, itu akan memotivasi kepada anak-anak lain yang selama ini dia tidak aktif, sekarang dia menjadi
sekali dalam seminggu Ibu menerima bukti fisik dari tugas-tugas yang sudah. Baik Ibu, bagus. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan sarkas terhadap kegiatan yang Ibu lakukan? Dukungan dari warga sekolah, mulai dari pemangku jabatan, komite, kepala sekolah, rekan-rekan, maupun peserta didik, alhamdulillah mereka menyambut baik semua yang kita lakukan di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah. Kepala sekolah, komite, rekan-rekan mendukung sepenuhnya apa yang kita lakukan di sekolah ini. Boleh Bu simpulkan dari apa yang Bu sampaikan dari yang pertama sampai terakhir ini Bu, yang dari cerita Ibu tadi. Kesimpulannya menurut saya, dalam pembelajaran atau pendidikan PGP yang sudah dilakukan selama lebih kurang 1 bulan ya Bu ya, adalah refleksi diri saya. Saya merefleksi diri saya sendiri, bahwa saya selama ini ada hal-hal yang terlupakan bagi saya, yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang pendidik, terlupakan untuk dilaksanakan. Jadi saya merefleksi diri saya sendiri untuk kedepannya bisa menerapkan lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yakni Tutuli Handayani. Kita selalu memberikan anak contoh tauladan, kemudian kita juga memberikan semangat kepada anak dalam kondisi apapun mereka tetap harus belajar, walaupun dalam kondisi pandemi. Itu semangat mereka. Kemudian kalau kita dari belakang, kita memberikan dorongan bahwa tidak boleh patah semangat meskipun tidak punya HP segala macam. Maka oleh sebab itu saya berikan kesempatan terakhir, yakni dengan datang ke sekolah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ya Ibu, apa yang sudah diusahakan dalam pencapaian beberapa bulan belakangan ini mudah-mudahan akan terus berlanjut dan itu akan menambah kembangkan dari pembelajaran kita seperti yang diharapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar Ibu? Lancar tapi sangat sederhana. Hal yang mungkin menyulitkan, jadi akhirnya kita blended lah Ibu, ada yang rolling. Sangat sederhananya Ibu maksud ini seperti apa ya Bu? Sederhana itu seharusnya kan kita bisa maksimal dengan gimmick gitu. Kenapa tidak bisa dilakukan gimmick itu? Karena keterbatasan ekonomi. Anak-anak tidak standby punya kuota, itu satu. Kemudian 80% anak tidak punya HP. Mereka hanya memakai HP orang tua dan memakai HP kakak atau apa. Itu kondisi real di lapangan, itu kendalanya. Tapi kalau untuk WA kita memberikan waktu, walaupun kita pagi masih bisa kita menerima siang, sore atau malam. Kita selalu menyempatkan diri untuk menerima WA anak 24 jam. Baik Ibu, yang dimaksud di sini adalah pembelajaran daring melalui LMS yang kita kerjakan di modul-modul pada PPGP itu. Itu bukan bersama anak. Bukan. Yang daring di sini adalah daring dari pembelajaran LMS kita. Iya. Insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, lancar dan lancar dilaksanakan. Seperti ini tidak Ibu ya? Iya. Lancar dilaksanakan dengan baik. Hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring Ibu di LMS? Hambatannya sinyal. Kemudian pembuatan media informasi lah, masih belajar, masih tahap belajar. Ya. Bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut? Iya.
Kalau untuk sinyal, saya berusaha pergi ke tempat famili atau keluarga yang punya sinyal baik dan tersedia wifi. Pergi ke tempat keluarga atau saudara yang punya wifi. Bagaimana rencana Ibu untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Kan tidak mungkin seterusnya kita ke rumah, pergi ke rumah saudara, ke rumah itu untuk selanjutnya. Iya, saya berencana untuk memasang wifi. Berencana karena pakai kuota ini. Oke Bu, hal-hal apa yang ingin Ibu ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS ini? Hal-hal yang ingin saya pelajari tentunya diketahui lebih lanjut dalam tentang pembelajaran LMS. Yang ingin saya ketahui adalah tata cara menuntun anak yang punya tingkah laku di luar normal atau batas, yang punya tingkah laku tidak baik lah itu. Bagaimana cara menuntun siswa yang sudah punya tingkah laku dari rumahnya sudah tidak baik. Difokuskan lagi Bu tingkah lakunya itu. Oh, difokuskan lagi. Ya, tidak punya sopan santun. Kemudian bertindak kriminal gitu. Bagaimana mengatasi seperti itu? Bertindak kriminal. Mengatasi anak yang bertindak kriminal. Dan cara mengatasinya Bu. Ya. Apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan sebelum mengikuti PPGP ini secara daring? Yang menjadi keresahan Ibu sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak? Yang saya resahkan itu tadi pemakaian aplikasi, dan media informasi, karena masih pemakaian IT tadi. Kemudian kekhawatiran apa yang terjadi setelah Ibu mengikuti PPGP ini? Dari kekhawatiran Ibu tadi, apa yang terjadi? Dari kekhawatiran yang terjadi setelah saya mengikuti PPGP, yang saya khawatirkan tadi, saya kadang-kala tidak bisa membuka aplikasi tersebut, tapi saya belajar dan saya berusaha bertanya kepada PP, kepada teman, bahkan kepada fasilitator. Itu yang terjadi. Saya telepon fasilitator bagaimana cara ini. Kemudian teman juga. Yang terjadi berarti dalam pemakaian aplikasi LMS ya Bu? Ya. Aplikasi LMS. Kemudian kekhawatiran apa saja harapan dari yang Ibu impikan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Harapan saya berharap sebelum saya mengikuti ini nanti saya akan dilatih menjadi seorang guru atau dibimbing oleh seorang pembimbing dalam pelaksanaan tugas saya, baik sebagai seorang pengajar, seorang pendidik di sekolah, dan juga bisa melatih saya dalam bidang IT. Apakah harapan Ibu itu terwujud?
Adakah harapan baru yang Bu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan baru, kalau bisa saya ingin pelajarannya tetap muka, itu ada pembelajaran tetap muka. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap perubahan-perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Alhamdulillah kepala sekolah mendukung sepenuhnya. Apa-apa yang insya Allah akan diterapkan di sekolah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Perubahan yang saya lakukan adalah saya memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Kemudian membuat kesepakatan di dalam kelas tentang tata cara pembelajaran yang mereka inginkan. Tentang tata cara Pembelajaran yang mereka inginkan. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Pembelajaran terutama yang saya dapatkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa pembelajaran itu sepenuhnya berpihak kepada peserta didik. Kita tidak boleh menuntut, tetapi harus menuntun siswa. Itu yang selama ini terlupakan oleh kita. Bagaimana respon peserta didik Ibu atas perubahan yang Ibu lakukan? Peserta didik atau siswa merasa senang karena mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Respon dari anak tersebut? Dengan adanya respon anak tersebut, saya pun bertekad atau bersemangat ke depannya lebih memperbaiki diri, tata cara menjadi pendidik yang menerapkan merdeka belajar bagi anak. Tadi kan Ibu dengan setelah Ibu melakukan perubahan di dalam kelas tadi dengan memberikan kesempatan mereka untuk itu, kemudian ada kesepakatan kelas yang Ibu lakukan, kemudian anak-anak merasa senang karena mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian bagaimana Ibu melihat respon itu? Dengan cara apa Ibu melihat respon itu? Bagaimana responnya? Saya melihat dengan respon itu dari respon anak-anak yang baik tadi, saya melihat anak-anak banyak melaksanakan tugas itu, banyak aktif gitu. Mereka yang selama ini pendiam juga ikut andil. Jadi hampir semua peserta didik ikut aktif di dalam kelas. Hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Hal baik yang sudah dari perubahan yang kita buat tersebut adalah anak menjadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga pembelajaran yang kita berikan dapat mereka pahami.
apa saja yang perlu diperbaiki Bu ke depannya dari perubahan yang Bu lakukan? Dari perubahan yang telah saya lakukan dengan anak tampil baik ini video tadi, kemudian perubahannya adalah tidak semua anak bisa berbicara atau melaksanakan video tersebut. Jadi kedepannya kita ingin mendatangkan anak ke sekolah. Bagi mereka yang tidak bisa mengirimkan video, kita beri kesempatan untuk datang ke sekolah. Yang tidak punya video, yang tidak punya kesempatan. Melalui video. Apa rencana tindak lanjut terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Rencana tindak lanjut dari yang kita lakukan yang tadinya daring mereka tampil, kedepannya kita akan buat acara rohis itu terjadwal secara bergantian per kelas di sekolah. Apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan dari proses pendampingan hari ini, dan hal apa yang membuat Ibu merasa menarik, dan hal apa yang menarik menurut Ibu? Hal yang menarik bagi saya dalam pendampingan hari ini adalah pendamping saya sangat terbuka sekali. Kemudian saya merasa bisa berbicara secara dari hati ke hati, kemudian sangat familiar, sangat dalam suasana keakraban. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini, Bu? Saya merasa sudah baik dan bisa menjadi kebiasaan selanjutnya. Maksudnya dari pendampingan kita lakukan ini apa yang baiknya, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Mungkin ada ketidaknyamanan Ibu atau proses kita nih tidak di meja ini atau di mana, boleh saja di mana saja Bu kita lakukan. Tidak ada sini seperti ini, Iya. yang agak santai. Kira Ibu. Yang menurut saya sudah baik sih Bu pendampingan ini. Untuk kedepannya mungkin kita perlu pembuktian ya, suasana yang berbeda agar menambah keakraban bagi antara saya dengan pendamping. Baik Bu, sudah selesai acara pendampingan kita ini dengan sesi coaching. Kemudian Ibu sudah menjawab dari apa yang saya tanyakan ini. Alhamdulillah, saya juga sudah menyelesaikan. Ibu adalah CGP yang terakhir yang melaksanakan yang saya dampingi. Kemudian Ibu di dalam selama pendampingan ini saya mohon maaf kepada Ibu jika ada yang tidak berkenan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Ibu. Baik di dalam saya datang ke sekolah ini, kemudian dari bersikap bersama Ibu, kemudian kalau ada hal yang tidak menyenangkan bagi Ibu, saya mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu telah menerima saya di sini, dan segala apapun yang telah Ibu ceritakan, yang telah Ibu kemukakan sama saya, itu adalah murni hasil dari pemikiran Ibu yang menunjukkan kemampuan-kemampuan Ibu yang sudah Ibu lakukan di dalam ruang kelas. Kemudian tindak lanjut yang akan Ibu lakukan besoknya itu akan menjadi aksi nyata bagi Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ibu adalah guru-guru calon guru penggerak yang sangat luar biasa, yang sudah banyak pengalaman malang melintang di kegiatan guru yang selama ini Ibu juga
senior yang mudah-mudahan nanti sukses dalam kegiatan ini dan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan Ibu berikan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.